Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei 2023. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Ada Ace of Pentacles, Justice, Page of Pentacles, Ace of Swords, Four of Pentacles, The Hermit, Ten of Wands, dan juga The Empress. Sepertinya Pisces di minggu ini akan menghadapi banyak pekerjaan. Ini bisa jadi adalah tanggungan, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sepertinya kamu yang menanggung beban ini sendiri. Butuh seseorang untuk ngebantuin kamu. Kalau kamu kira-kira kurang mampu, kamu ngerasa udah exhausted, udah capek, mintalah bantuan dari seseorang. Nggak ada salahnya menanyakan ketersediaan seseorang untuk ngebantuin kamu. Persiapkan mental. Kalau misalnya nggak bisa dibantuin atau nggak ada ternyata bantuan, coba lagi cari yang lain lagi. Pantang menyerah gitu ya. Untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Cups dan juga Six of Swords. Bisa jadi yang menjadi beban kamu adalah karena ada sepertinya beberapa di antara kamu berurusan dengan instansi seperti bank, cicilan. Justice di sini bisa merupakan korporasi atau orang ketiga di mana kamu memperoleh dana. Ada seperti aliran dana di sana dan kamu bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam. Misalnya kalau kamu minjam kan harus rutin nih, tiap bulan harus dibayar, dan ini yang menjadi beban kamu. Mungkin kamu ngerasa kalau ini semua tuntas, aku nggak akan kepikiran, nggak akan ngerasa terbebani di sini terus. Dan untuk Four of Pentacles, saya ngerasa ini adalah energi orang yang dekat dengan kamu, Capricorn, Virgo, Taurus. Bisa jadi ini pasangan kamu atau atasan kamu. Agak pelit ini orangnya, perhitungan. Kalau misalnya mau ngebantuin juga perhitungan. Kamu bisa lihat ini gambar kucingnya dan ada 4 snack ya. Seharusnya kalau kucing lihat ada makanan, dia langsung makan tuh gitu tanpa mikir. Oh ini enggak, dia mengobservasi dulu, cium dulu, mau bantuin kamu juga mikir-mikir dulu. Bisa jadi ini adalah energi kamu, dimana kalau melakukan pengeluaran kamu mikir-mikir dulu karena ada cicilan, kebutuhan hidup yang harus kamu penuhi. Ada orang minta bantuan juga, mungkin kamu nggak selalu langsung sedia. Mungkin kalau nggak ada beban cicilan ini, kamu akan terbuka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan kamu. Di minggu ini kamu mungkin akan mengevaluasi diri kamu sendiri. Gimana caranya ya supaya aku bisa menabung? Gimana caranya ya supaya aku memperoleh income tambahan? Tetapi aku takut juga nih, uang aku keluar dari kantong. Kalau misalnya nggak ada uang di accountku, nggak ada jaga-jaga. Jadi serba salah ya. Ada Ace of Pentacles dan juga Page of Pentacles. Ada energi yang semangat untuk belajar, mengembangkan skill, pengetahuan. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang melanjutkan sekolah ini ya. Mungkin kamu nggak fokus ke karir, tapi kamu fokus untuk mendapatkan scholarship berhubungan dengan dunia pendidikan. Kalau bukan kamu yang pengen dapat scholarship, biaya pendidikan ke tahap selanjutnya, bisa jadi kamu adalah petugas atau seseorang yang menyebarkan berita informasi ini terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kalau bukan kamu yang menawarkan kesempatan scholarship ini terhadap orang-orang sekitar kamu, bisa jadi kamu akan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan. Saya ngerasa kamu akan ketemu dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, dan ini merupakan akses kamu memperoleh saran, informasi,
solusi-solusi atau mungkin bagaimana caranya supaya aku bisa dapat scholarship. Kalau bukan scholarship, ini bisa jadi pinjaman seperti yang saya katakan tadi ya. Beberapa di antara kamu juga sekarang lagi berpikir keras nih. Gimana caranya ya? Dengan dana yang sedikit ini aku bisa mengelolanya, membuka usaha baru atau mungkin mengembangkan usahaku yang ada sehingga berkembang aku memperoleh keberuntungan. Minggu ini adalah momen dimana kamu akan mencari-cari ide gimana caranya supaya aku bisa keluar dari zona karir ataupun situasi keuangan yang flat, yang datar sebelum-sebelumnya. Aku keluar dari zona ini, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan karir ataupun studi aku. Nah, untuk kamu yang pengen mencari informasi scholarship atau mungkin kamu mencari ide, solusi ya mengenai bisnis kamu yang pengen mengembangkan atau bahkan untuk membuka bisnis, perlu adanya komunikasi yang jelas, yang benar-benar bisa kamu mengerti dan lawan bicara kamu paham juga dengan apa yang kamu maksudkan. Jadi pastikan bentuk komunikasi kamu dengan orang-orang terdekat kamu clear. Ya, kalau ragu ditanya lagi. Atau kamu bisa memastikan bahwa orang yang berbicara sama kamu, lawan bicara kamu benar-benar paham apa yang kamu maksud. Oke, sehingga bisnis kamu berjalan dengan lancar. Kalau misalnya kita adalah sales marketing ya, kita harus memastikan bahwa customer yang kita hadapi ini paham dengan apa yang kita jelasin. Penjelasan kita itu sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia ngerasa puas. Kalau customer merasa puas, bisa jadi awalnya cuma nanya-nanya doang, terakhir jadi beli ya kan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Pisces ada 8 of Pentacles, Ace of Wands, the Empress, 9 of Wands, 5 of Swords, 4 of Pentacles, Knight of Wands. Satu lagi ya, saya mau ambil di sini ada 5 of Cups. Mungkin kamu ngerasa kesel, kecewa, atau mungkin kamu ngerasa kurang puas di sini ya dengan keadaan finansial atau karir kamu yang kamu rasa itu flat, nggak secara instan dia langsung progresif berkembang gitu, langsung untung besar. Nah, dalam hal ini kartu kamu memberikan pesan ke Pisces bahwa segala sesuatunya itu butuh proses. Ada The Empress di sini nih. Ya, di sini juga ada The Empress. Artinya, segala sesuatu itu butuh kesabaran, butuh dedikasi, kontribusi, dan juga disiplin, ketekunan. Kalau kita ngarapin untung besar, tapi kontribusi kita nggak sepadan, yang ada kita ngerasa kesel, kecewa, terus ngerasa nggak puas. Aduh, kapan aku cepat kaya? Kalau paham dengan prosesnya semuanya, kita akan mengerti dengan keadaan kita. Bahkan kita bisa menerima, oh ya, rezeki aku masih segini sekarang, tapi aku paham kenapa aku dapat sekian. Ya, karena aku masih di level ini. Otomatis untungnya ya masih segini, dan aku bisa berterima akan hal itu. Ketika kita bisa menerima keadaan kita, bawaannya nggak stres, justru akan termotivasi untuk terus mengembangkan diri, tekun di dalam bekerja. Sama halnya kalau kita trading ataupun investasikan uang ya. Misalnya perbandingan trading dengan meminjamkan uang. Kalau meminjamkan uang secara ilegal sama orang tanpa boroh, itu misalnya katakan 10%. Ya, 1 juta bunganya 100.000 sebulan gitu ya. Nah, perbandingannya kan kita bisa lihat 1 juta banding 100.000 kan gitu. Untung 100.000. Kalau misalnya kita nginvest trading 1 juta, terus kita ngarapin untung 2 juta dari sana, ini kan udah rakus, greedy. Kadangkala seseorang yang gagal di trading, semua uangnya itu terserap gara-gara greedy, nggak sabar, rakus. Jadi harusnya berpikir dulu ya kan, sedangkan kita bungain uang aja cuma dapat 100.000 dari 1 juta.
boro-boro kita dapat 2 juta dari yang 1 juta nih itu untuk trading gitu ya. Jadi hal yang mengacaukan atau membuat para trader biasanya bangkrut itu biasanya karena greedy, rakus. Terakhir jadi gambling. Proses ini yang perlu kita pahami sehingga kita bisa berterima dengan keadaan kita. Oh ya, aku masih level 2 nih. Kalau level 2 ya keuntungannya sekian. Artinya aku harus meningkatkan kontribusiku, meningkatkan skill pengetahuanku lagi. Kalau aku semakin skillful, semakin berpengalaman, maka levelku akan naik ke level 3. Income yang aku dapat tentunya akan meningkat. Nah, seperti itu dia di sini ya untuk The Empress dan juga Page of Pentacles. Saya melihat korelasi antara The Empress, Page of Pentacles, dan Ace of Pentacles di sini. Beberapa di antara kamu ada ini yang bakalan mengikuti seminar, meeting. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang bahkan memberikan seminar ya, kamu sebagai keynote speaker-nya. Kamu yang menjadi pemimpin yang mengarahkan, mengedukasi orang-orang di sekitar kamu. Minggu ini saya ngerasa ada sesuatu yang tiba-tiba, wah pengeluaran lagi nih gitu. Kamu dapat kabar atau mungkin ada kebutuhan dari anak-anak orang terdekat kamu yang harus segera dipenuhi. Ini membuat kamu shock, terkejut. Waduh, kebutuhan lagi. Beberapa di antara kamu ada yang konflik batin. Tadinya udah mau menabung atau mungkin uang ini kamu sengaja sisihkan untuk mengembangkan usaha kamu, beli barang lagi supaya bisa dijual. Atau uang ini kamu pengen gunakan ke bentuk yang lain, tetapi ternyata harus memenuhi kebutuhan yang mendadak tiba-tiba ini. Saya ngerasa ini seperti cicilan, karena ada justice. Berkaitan dengan biaya sekolah, kebutuhan anak-anak, ataupun pinjaman. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Pisces. Apa kira-kira spiritual guidance, pesan-pesan yang akan disampaikan oleh semesta untuk kamu? Semoga pesan-pesan ini bisa menyejukkan hati kamu supaya Pisces semakin bersemangat di dalam bekerja. It's time to stop seeking advice from others and go inside instead. You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need, and listen. Tune in to your inner guidance. When you get a gut reaction under it, you have the answer, and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. Spiritual guidance kamu berkata bahwa stop Pisces untuk tanya-tanya orang terus gitu, tanya sana tanya sini. Mungkin kamu selalu bertanya apa kira-kira saran orang ya supaya studiku berjalan lancar, atau gimana supaya aku bisa memperoleh scholarship, gimana caranya supaya bisa dapat pinjaman, supaya bisa dapat keuntungan, ada pekerjaan yang instan dapat uang, keuntungan yang instan. Stop bertanya-tanya terlalu banyak pada orang lain. Biarkan dulu kamu menenangkan hati dan pikiran di minggu ini. Tanyakan pada diri kamu sendiri. Spiritual guidance kamu berkata bahwa di dalam diri kamu sendiri, kamu udah punya jawaban itu, Pisces. Apapun masalah, beban yang sedang kamu pikir sekarang, ada hal-hal yang membuat kamu bingung bagaimana caranya aku mengelola keuanganku ini supaya semuanya balance. Kamu sudah memiliki solusi terbaik di dalam diri kamu. Kamu hanya perlu menenangkan pikiran kamu. Yang lebih tahu mengenai kamu adalah kamu sendiri. Jadi berhenti tanya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Oke? Yang kedua, communicate with integrity. You may need to level with someone. This person could even be you. Are you saying you're fine when you don't mean it? Are you swallowing your needs because you don't want to rock the boat? When we hide the truth, it eventually comes out in destructive ways. Act with integrity and say what's on your mind. While honesty may lead to short-term discomfort, your long-term peace and happiness are worth it. Kadang ketika kita udah dihadapkan pada kesibukan, banyak
kebutuhan yang harus dipenuhi. Ngomong sama orang-orang sekitar pun nggak jelas lagi. Ketika orang ngomong, kita nggak sepenuhnya nangkep apa maksudnya. Terakhir jadi berantem, konflik. Ya, jangan biarkan hal-hal semacam ini menimpa kamu di minggu ini ya, karena di sini konflik bisa jadi ini konflik batin ataupun konflik antara kamu dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Ada seperti miskomunikasi antara kamu dengan energi ini di minggu ini. Oke. Yang ketiga, it takes courage to put your path on the line and go for it. And the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who cares what other people think? Everybody starts somewhere, and don't worry about making mistakes. You can always course correct, but you'll never know or grow unless you try, and the more you do, the more confident and successful you become. When you shine, we are all inspired to do the same. Kamu mungkin akan lebih fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu kecewa, hal-hal yang merugikan kamu, yang kamu dapatkan dari energi yang saya sebutkan tadi, atau bahkan kamu sendiri melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Spiritual guidance kamu berkata di sini, semua orang melakukan kesalahan, dan dari kesalahan mereka belajar untuk membenarkan diri mereka. Sama seperti halnya anak-anak ya, namanya anak-anak masih belajar. Kalau mereka salah, ya dikasih tahu mana yang benar ya, jangan dimarah-marahi terus ya kan. Kalau dimarah-marahi ya malah dia jadi membangkang. Apa gunanya kalau kita marah-marah terus ya kan? Justru kita menguras energi, anak juga menerima dampak yang kurang baik. Terakhir, anak akan takut untuk bekerja. Megang piring aja dia jadi tegang. Terakhir, kalau ngerjain apa-apa, dia jadi lambat. Ada baiknya berikan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar kamu yang mengecewakan kamu, atau bisa jadi kamu ngerasa kecewa terhadap diri kamu sendiri karena sebelum-sebelumnya kamu gagal di dalam mengelola usaha ataupun memperoleh scholarship. Tapi tidak ada yang tidak melewati proses kegagalan itu. Bahkan Thomas Alva Edison sendiri pun melakukan kesalahan sampai ribuan kali. Tapi dia nggak mau nyerah. Dia coba-coba terus hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan lampu. Kalau nggak ada dia, sampai sekarang mungkin kita bakal gelap-gelapan kan gitu ya. Jadi intinya adalah komitmen, konsistensi, dedikasi, kontribusi, ketekunan, kesetiaan pada bidang yang kamu geluti. Kalau tekun terus mengasah skill kamu di bidang kamu, why not? Everything possible, semuanya mungkin, karena di sini ada Eight of Pentacles dan juga Ace of Pentacles. Bahkan ketika kamu berganti karir pun, kamu nggak akan khawatir, karena kamu punya modal atau skill yang udah kamu asah selama ini. Interview, lowongan pekerjaan, uluran tangan, pemberian, seperti hadiah, tawaran, akan kamu dapatkan di minggu ini. Namun ingat, ada Eight of Pentacles, artinya semuanya butuh usaha. Kalau kamu diam aja di sini, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain, menunggu hujan uang datang, nggak akan datang. Tapi kalau kamu bergerak, kamu ada usaha mencari, akan kamu dapatkan di minggu ini. Oke? Demikian untuk Pisces, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!